Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fahrudin Mansyur, SEIMEI, selaku dosen pembimbing mata kuliah akhlak. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Rizkia selaku moderator dari kelompok 1. Akan mempresentasikan hasil diskusi makalah dengan tema akhlak dalam pandangan Islam yang dianggotai oleh saya sendiri, Nilan Ardianti Putri, M. Nurfalah, dan Rosmala Dewi. Selanjutnya pemaparan materi. Materi pertama yaitu pengertian akhlak. Menurut istilah etimologi atau secara bahasa, perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang mengandung arti budi pekerti, tingkah laku, perangai, dan tabiat. Sedangkan secara terminologi atau istilah, makna akhlak adalah suatu sifat yang melekat dalam jiwa dan menjadi kepribadian. Dari situlah muncul perilaku yang spontan, mudah, tanpa memerlukan pertimbangan. Berdasarkan makna di atas, dapat dipahami bahwa apa yang konkret dari setiap aktivitas sangat ditentukan oleh kondisi jiwa pelakunya yang berupa tingkah laku, perangai, dan tabiat. Akhlak merupakan sebuah sistem yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran agama Islam, sistem nilai tersebut merupakan sumber ijtihad sebagai salah satu metode berpikir secara Islami. Akhlak memicu terjadinya tindakan dan hubungan antara Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Akhlak menurut pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Ibnu Majkawaih, akhlak merupakan keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran dan perencanaan. Yang kedua, menurut Rosihan Anhar, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Dan akhlak merupakan salah satu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pemikiran lagi. Sementara itu, Muslim Nurdin mengatakan bahwa akhlak adalah sebuah sistem nilai yang mengatur tindakan manusia yang ada di permukaan bumi. C. Kedudukan dan keistimewaan akhlak dalam Islam. Rasulullah SAW menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam. 2. Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok Islam. 3. Akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang pada hari kiamat. 4. Rasulullah menjadikan baik buruknya akhlak seseorang sebagai ukuran kualitas imannya. 5. Islam menjadikan akhlak yang baik sebagai bukti dan buah dari ibadah kepada Allah. Lihat nas tentang salat, puasa, dan haji. 6. Nabi Muhammad SAW selalu berdoa agar Allah membaikkan akhlak beliau. 7. Di dalam akhlak banyak terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan akhlak. D. Ciri-ciri akhlak dalam Islam. Yang dimaksud dengan karakteristik akhlak Islam adalah ciri-ciri khusus yang ada dalam akhlak Islam. Ciri-ciri khusus ini yang membedakan dengan akhlak wadiyah atau akhlak yang diciptakan oleh manusia atau hasil
konsensus manusia dalam menentukan baik dan buruknya perbuatan yang disebut moral. Akhlak Nabi Muhammad SAW adalah akhlak Islam karena ia bersumber pada Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sendiri diyakini memiliki kebenaran mutlak, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, berlaku sepanjang masa dan untuk semua manusia. Oleh karena itu, akhlak Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kebaikannya bersifat mutlak atau al-kariyah al-mutlakah, yaitu kebaikan yang terkandung dalam Islam merupakan kebaikan murni, baik untuk individu maupun untuk masyarakat luas, kapanpun dan dimanapun. Kebalikannya bersifat menyeluruh, al-salahiyah al-ammah, yaitu kebaikan yang terkandung dalamnya merupakan kebaikan untuk seluruh umat manusia di segala zaman dan di semua tempat, tetap langgeng dan mantap, yaitu kewajiban yang terkandung dalamnya bersifat tetap, tidak berubah oleh perubahan waktu dan tempat dan perubahan kehidupan manusia. Kewajiban yang harus dipatuhi, al-izamul mustajab, yaitu kebaikan yang terkandung dalamnya merupakan hukum yang harus dilaksanakan sehingga ada sanksi hukum tertentu bagi orang yang tidak melaksanakan. Pengawasan menyeluruh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara M. Nurfalah untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Aziza Putri dari kelompok 3. Baik, saya atas nama Muhammad Nurfalah akan menjawab pertanyaan dari Saudari Aziza, yaitu bagaimana cara bisa kita menjaga keimanan kita jika berada di lingkungan yang non-muslim, yaitu di luar Iran. Baik, menjaga akhlak insaniah dan Islamiyah serta mengamalkan ajaran-ajaran agama dan komitmen dengan nilai-nilai agama merupakan hal-hal yang berpengaruh secara langsung kepada kebahagiaan dan kesenangan kehidupan duniawi dan akan mengubah kehidupan yang buruk dengan watak hewani menjadi kehidupan yang lebih baik dan watak insani serta Islami. Manusia yang secara sungguh-sungguh terikat dengan aturan ajaran agama secara benar, maka ia akan keluar dari tawanan tahayul. Hal-hal yang ekstrim atau berlebihan dan kekurangan dan akan menggapai kehidupan yang paling menyenangkan. Oleh sebab itulah, salah satu masalah yang menjadi sumber bala dan ujian ilahi adalah
ketika manusia berupaya untuk berpegang teguh kepada nilai-nilai akidah, mazhab, dan menjaga iman. Sebagaimana yang telah disinggung dalam berbagai riwayat yang ada, salah satu cara untuk menjaga nilai-nilai dan memotivasi supaya lebih berpegang teguh kepada hukum-hukum agama adalah bertekad dan bertahan dalam menghadapi penyimpangan dalam berpikir, beragama, bermasyarakat, dan tiadanya perhatian terhadap kehidupan dunia yang serba glamor. Upaya-upaya seperti berpegang teguh secara kuat dan sempurna kepada nilai-nilai keagamaan, menjalankan tanggung jawab dan mengikuti tuntunan ulama Rabbani. Karena ulama Rabbani dan bertakwa berkewajiban untuk menyampaikan hukum-hukum keagamaan, memberi hidayah dan menjaga nilai-nilai Islam serta menjaga agama Islam. Mempelajari dan memperhatikan akibat-akibat aktivitas yang berlawanan dengan nilai-nilai akhlak yang terjadi pada lingkungan seperti ini, menjalin hubungan dengan Tuhan, Nabi SAW, dan para imam, menganggap penting doa, beribadah secara ikhlas, dan lain sebagainya. Memainkan peranan penting dalam memerangi kebudayaan asing, menjaga iman dan moralitas manusia. Mungkin itulah yang sempat saya jawab dari pertanyaan Nur Azizah. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Safran dari kelompok 7. Pertanyaannya yaitu bagaimana pendapat Anda tentang upaya-upaya pembentukan akhlak? Jawabannya, beberapa pendapat akhlak itu dibawa manusia sejak lahir atau fitrah yang sudah ada di dalam diri manusia dan dapat juga berupa kata hati atau insting yang selalu cenderung akan kebenaran, walaupun tanpa dibentuk sehingga akhlak itu akan tumbuh dengan sendiri. Ada pula yang mengatakan bahwa akhlak adalah hasil dari pendidikan, latihan-latihan, pembinaan, dan perjuangan keras dengan sungguh-sungguh. Proses yang dilakukan Al-Ghazali dalam pembentukan akhlak yaitu memfokuskan pada upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tujuan belajar ilmu pengetahuan. Pembinaan akhlak dapat pula ditempuh dengan cara senantiasa menganggap diri sebagai orang yang banyak kekurangan daripada kelebihannya. Cara lain yang dapat ditempuh untuk pembinaan akhlak ini adalah pembinaan yang dilakukan sejak kecil dan berlangsung secara kontinu atau terus-menerus. Untuk itu Al-Ghazali menganjurkan agar akhlak diajarkan yaitu dengan cara melatih tingkah laku yang mulia. Jika seseorang menghendaki menjadi orang pemurah, maka ia harus membiasakan dirinya untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya pemurah, sehingga dapat menjadi orang yang pemurah hati dan murah tangan serta dapat mendarah daging. Sekian, terima kasih.